Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nia Audia dengan NIM 401230016 dari kelas B, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat tutorial menganalisis data dengan analisis data moderasi yang berjudul pengaruh faktor instruksional, faktor kontekstual, dan faktor strategis terhadap adopsi ekonomi sirkular dengan pengetahuan ekonomi sirkular sebagai variabel moderasi. Nah, nanti gambarnya seperti berikut. Untuk indikatornya itu menggunakan SEM efek moderasi dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan PPT SEM moderate. Yang pertama yaitu variabel independen, yaitu faktor instruksional F1, F2, F3, dan F4. Faktor kontekstual yaitu FK1, FK2, FK3, dan FK4. Faktor strategis yaitu FS1, FS2, FS3, dan FS4. Untuk variabel moderasi yaitu pengetahuan ekonomi sirkular yaitu PES1, PES2, PES3, dan PES4. Variabel dependennya yaitu adopsi ekonomi sirkular, AKS1, AKS2, dan AKS3. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke Smart PLS-nya. Langkah yang pertama yaitu New Project. Kita kasih nama yaitu Analisis Data Moderasi. Kita create, lalu import data file, kita masukkan datanya, kita import. Selanjutnya kita cek apakah data kita sudah lengkap, dan ketika data kita sudah lengkap kita back, lalu create model, kita pilih PLSM, kita kasih nama lagi yaitu moderasi, kita save, lalu kita membuat gambar seperti yang di depan tadi, latent variable. Yang ini adalah faktor instruksional. Yang kedua yaitu faktor kontekstual. Kita oke. Yang ketiga yaitu faktor strategis. Kita oke. Lalu yang di sini adalah adopsi ekonomi sirkular. Kita oke. Lalu yang di sini adalah pengetahuan ekonomi sirkular. Kita oke. Lalu kita konekkan faktor seksual ini ke adopsi ekonomi sirkular semuanya. Lalu yang pengetahuan ekonomi sirkular kita ke sini. Selanjutnya yaitu FI1 sampai 4 kita masukkan ke faktor instruksional, dan FK1, 2, 3, dan 4 faktor kontekstual, dan FS 1, 2, 3, 4 ke faktor strategis, PES yaitu pengetahuan ekonomi sirkular 1, 2, 3, dan 4 kita masukkan. Lalu yang terakhir yaitu AES 1, 2, dan 3 kita masukkan ke sini. Lalu kita tata biar enak.
Kita kecilkan. Biar enak. Ketika sudah, kita masuk ke calculate PLSM algorithm, lalu start calculate. Nah, di sini kita bisa ngecek dari hasil outputnya. Dari output ini itu menunjukkan bahwa terdapat satu indikator konstruk memiliki nilai loading faktor yaitu kurang dari 0,70, yaitu ini FI4 itu 0,669, sehingga semua konstruk belum valid sehingga harus dihapus. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghapus FI4. Kita hapus lalu delete, lalu masuk lagi ke PLSM algorithm, kita start calculate. Nah, setelah kita menghapus FI4, hasil output ini menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai loading faktor lebih besar dari 0,70, sehingga semua konstruk valid dan dapat dilanjutkan analisis selanjutnya. Selanjutnya kita akan membaca hasil dari output ini. Yang pertama hasil dari uji-ujinya. Yang pertama yaitu uji validitas diskriminan. Itu berada di diskriminan validity. Kita cek. Pada uji validitas diskriminan ini diketahui terdapat satu HTMT lebih dari 0,9, sehingga pengujian diskriminan belum terpenuhi, yaitu pada pengetahuan adopsi ekonomi sirkular ini 0,920 itu lebih dari 0,9. Selanjutnya yaitu uji yang kedua, itu uji reliabilitas, berada di konstruk reliability dan validity. Nah, pada uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa semua variabel itu konstruk memiliki nilai composite reliability ini itu lebih dari 0,7, sehingga semua variabel memenuhi kriteria reliability. Nah, semuanya ini lebih dari 0,7, maka memasuk kriteria reliability. Uji selanjutnya yaitu uji yang ketiga, yaitu uji multikoliniaritas, berada di collinearity statistik. Pada ini outer modelis sama inner modelis. Hasil dari uji multikoliniaritas ini menunjukkan bahwa semua indikator itu konstruk memiliki nilai VIF itu kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikoliniaritas pada model ini. Uji yang keempat yaitu mendefinisikan R-square, itu ada di atas. Nah, R-square adopsi ekonomi sirkular itu menunjukkan nilai 0,848, bahwa variabel itu konstruk pada faktor instruksional, faktor strategis, dan adopsi ekonomi sirkular mampu menjelaskan variabilitas dari adopsi ekonomi sirkular sebesar 84,8%, yaitu modelnya kuat, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel konstruk lain di luar model. Hasil yang kelima yaitu mendefinisikan F-square, ada di bawahnya. Pada F-square ini dilihat dari nilai ini adopsi ekonomi sirkular
Jika variabel faktor instruksional dihilangkan dari model adopsi ekonomis, maka memberikan dampak perubahan R square sebesar yaitu 0,054, membuat nilai R square menjadi berkurang 0,054, memberikan efek kecil. Pada faktor kontekstual itu menghasilkan 0,162, itu memberikan efek menengah, dan pada faktor strategis 0,020 itu memberikan efek kecil. Uji yang keenam yaitu mendefinisikan quality index. Itu berada di model fit. Nah, pada model fit ini tidak ada yang memenuhi kriteria, sehingga model fit tidak harus dimasukkan dalam penelitian. Untuk hasil berikutnya, kita edit, calculate, lalu masuk ke bootstrapping. Kita start calculate. Kita masuk ke uji outer loading, itu berada di outer loading. Nah, hasil dari outer loading ini menunjukkan nilai p-value-nya yaitu kurang dari 0,05 dan disimpulkan bahwa indikator formatif valid. Jadi, uji outer loading ini indikatornya valid semuanya. Untuk uji yang terakhir yaitu path koefisien, itu berada di path koefisien, significant variable itu path koefisien di atas sendiri. Yang pertama yaitu signifikasi variabel. Untuk variabel faktor instruksional terhadap adopsi ekonomi sirkular itu mendapatkan nilai p-value 0,014, itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO, dan disimpulkan bahwa faktor instruksional berpengaruh signifikan terhadap adopsi ekonomi sirkular. Untuk faktor kontekstual ke adopsi ekonomi sirkular mendapatkan nilai p-value 0,029, itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO, dan disimpulkan bahwa faktor kontekstual ini berpengaruh signifikan terhadap adopsi ekonomi sirkular. Untuk faktor strategis ke adopsi ekonomi sirkular itu mendapatkan nilai 0,283 dan di sini adalah berwarna merah, maka lebih besar dari 0,05, maka diterima HO, dan disimpulkan bahwa faktor strategis tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi ekonomi sirkular. Yang terakhir adalah pengetahuan ekonomi sirkular terhadap adopsi ekonomi sirkular itu mendapatkan nilai 0,000, itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO, dan disimpulkan bahwa pengetahuan ekonomi sirkular itu berpengaruh signifikan terhadap adopsi ekonomi sirkular. Untuk yang B yaitu interpretasi variabel moderasi. Untuk yang ini pengetahuan ekonomi sirkular dan faktor instruksional terhadap adopsi ekonomi sirkular itu mendapatkan nilai p-value berwarna merah 0,243, itu lebih besar dari 0,05, maka terima HO, dan disimpulkan dengan kekuatan yang sangat dan disimpulkan bahwa pengetahuan ekonomi sirkular itu tidak memoderasi hubungan faktor instruksional dengan adopsi ekonomi sirkular. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan ekonomi sirkular dengan faktor kontekstual ke adopsi ekonomi sirkular itu mendapatkan nilai p-value
0,254, warnanya juga merah, maka lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa pengetahuan ekonomi sirkular tidak memoderasi hubungan faktor kontekstual dengan adopsi ekonomi sirkular. Yang terakhir yaitu pengetahuan ekonomi sirkular dengan faktor strategis ke adopsi ekonomi sirkular memiliki nilai p-value 0,007, maka lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan bahwa motivasi moderasi hubungan kompensasi dengan prestasi kerja itu maka terima HO dan tidak memoderasi hubungan faktor kontekstual dengan adopsi ekonomi sirkular. Nah, berikut itulah hasil dari uji dan membacanya. Sekian tutorial menganalisis data dengan analisis data moderasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.